Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, bertemu kembali dalam acara ngabuburit pada hari yang ke-9. Semoga amal ibadah puasa kita dari hari pertama sampai hari ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian semua untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengerjakan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan bergegaslah untuk menuju daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana surganya Allah Subhanahu wa taala seluas daripada bumi dan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dihampar begitu luasnya, 10 kali lipat dunia. Surganya Allah Subhanahu wa taala nanti akan ditinggali oleh orang-orang yang beriman yang Allah wariskan kepadanya. Untuk siapa surga yang begitu luas itu? U'iddat lil muttaqin, yaitu disediakan, diberikan kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga orang-orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa setiap tahun di dalam 1 bulan Ramadan mengerjakan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun banyak sekali dijelaskan orang-orang yang berpuasa nanti di akhirat akan mendapatkan daripada pahala yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka dijelaskan dalam hadis Nabi akan diberikan sayap ketika dibangkitkan dari kubur, sehingga mereka terbang mencari surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, yaitu idza kana yaumul qiyamati, apabila datang pada hari kiamat nanti, yaji'u qaumun lahu ajnihatun, mereka kaum yang waktu di dunia itu berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan dan juga mengerjakan amal-amal yang lainnya termasuk taraweh setiap harinya, maka mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala spesial, yaitu sayap
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga mereka diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala ka'ajnihati thair, sebagaimana sayap-sayapnya burung. Banyak jumlah daripada helai-helainya sayap itu, maka kemudian orang itu yang sudah diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka fayatiruna biha ala hitanil jannati, maka mereka setelah dibeli sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semuanya terbang. Kemudian terbangnya mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah didapatkan, maka dia kemudian hinggap di antara tembok-temboknya surga dan terbang di antara pepohonan-pepohonan surga. Maka ketika itu malaikat penjaga surga mengetahuinya, orang ini dari mana masuknya, sehingga dia tahu-tahu berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka fayaqulu lahum khazinul jannati, maka penjaga surga, yaitu malaikat yang menjaga surga, berkata kepada orang-orang itu, wahai sekelompok manusia, begitu banyaknya kamu tiba-tiba berada di dalam surga, lewat mana kamu? Maka fayaquluna, maka malaikat ketika bertanya, man antum, siapakah kamu itu, wahai sekelompok manusia? Maka fayaquluna, mereka itu menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami adalah segolongan kelompok manusia daripada umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, fayaqulu hal ra'aitumul hisab, apakah kamu mengetahui tentang hisab? Fayaquluna la, saya tidak mengetahui apa itu hisab, saya tidak tahu, sehingga saya terbang saja mencari daripada surganya Allah yang telah dijanjikan kepada kami. Fayaqulu saniyan, maka malaikat itu bertanya lagi yang kedua, hal ra'aitumus sirat, apakah kamu tahu tentang siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim? Fayaquluna la, saya tidak tahu apa itu jembatan siratal mustaqim, saya terbang dengan sayap-sayapku. Sehingga alhamdulillah kami sudah temukan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, fayaqulu bima wajadtum hadhihi darajat, kemudian dengan apa sebab kamu masuk ke dalam surga ini? Derajat apa yang menyebabkan kamu masuk ke sini? Maka manusia itu berkata lagi rame-rame, fayaquluna nahnu abadna Allah ta'ala sirran fid dunya wa adkhalnal jannata sirran fil akhirah. Kami ini waktu di dunia sekelompok manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala waktu di dunia dengan cara sirri, yaitu ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa ini ibadah yang rahasia. Tidak seperti sholat. Kalau sholat itu ada gerakannya, ada rukunya, ada sujudnya, ada takbirnya, ada salamnya. Tetapi kalau puasa itu nggak ada gerakan apa-apa. Yang ada itu menahan haus dan juga menahan lapar saja. Kemudian ibadah haji itu ada gerakannya. Ada toabnya, ada sa'inya, kemudian ada jumrohnya, dan yang lain-lain itu terlihat daripada gerakan-gerakan ibadah. Tetapi ibadah puasa itu adalah ibadah yang sirri. Maka mereka menjawab, kami waktu di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sirri, yaitu ibadah puasa. Wa adkhalnal jannata,
sirran fil akhirah, dan sehingga kami pun juga dimasukkan ke dalam surga rahasia. Engkau tidak tahu dari mana pintu yang dilewati oleh kami semua di dalam surga ini. Tidak, karena kami datangnya yaitu dengan terbang, sehingga kami tidak diketahui oleh engkau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh merugi orang yang ketika dalam bulan Ramadan ini menyia-nyiakannya, tidak mau berpuasa. Subhanallah, padahal Allah Subhanahu wa taala janjikan begitu mulianya orang-orang yang waktu di dunia puasa diberikan sayap untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung kita-kita orang yang senantiasa diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa sebulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hikmah lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala membuat satu uji coba, yaitu membuat akal, maka akal itu ketika dijadikan oleh Allah kun fayakun, jadi maka jadilah, maka akal itu ditanya oleh Allah, menghadaplah kamu kepadaku, maka akal itu nurut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan berpalinglah kamu dariku, maka akal itu berpaling juga menuruti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya lagi, man anta wa man ana, siapakah engkau dan siapa saya? Maka akal itu menjawab, anta rabbuna wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan hamba ini adalah merupakan makhluk hamba yang dhaif, yang lemah, tidak punya daya kekuatan apa-apa kecuali kekuatan itu datang dari engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai akal, ketahuilah tidaklah pernah aku menciptakan makhluk yang mulia selain daripada kamu. Maka dengan akal kamu akan menjadi mulia. Maka akal ini akan diberikan kepada manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, ya, yaitu maka Allah Subhanahu wa taala ketika ciptakan nafsu dengan kun fayakun, maka jadilah akal nafsu itu. Maka nafsu ditanya, menghadaplah kepadaku, maka dia tidak mau menghadapnya. Berpalinglah kepadaku, maka dia tidak mau berpaling juga. Diam aja, melongo, ya, pelanga-pelongo. Nafsu itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada nafsu, wahai nafsu, man ana wa man anta, siapakah aku dan siapa engkau? Maka nafsu itu menjawabnya dengan jawaban pelanga-pelongo, ana, anta. Engkau ya engkau, saya ya saya. Nggak ada hubungannya antara saya sama engkau. Itulah nafsu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala karena nafsu itu menjawabnya seperti itu, nafsu itu kemudian dilempar ke dalam api neraka 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun maka diangkat nafsu itu dari neraka itu, maka ditanya lagi, menghadaplah kepadaku dan berpalinglah kepadaku. Dia diam saja, tidak mau mengikutinya. Kembali lagi dia. Ditanya lagi, man ana wa man anta. Jawabnya sama, ana, anta. Walaupun sudah disiksa 1000 tahun tuh. 100 tahun. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala lemparkan kembali nafsu itu ke dalam neraka ju', yaitu neraka apabila dilempar ke situ manusia menjadi haus, menjadi lapar, karena karena neraka itu memang diciptakan untuk supaya orang-orang menjadi lapar di dalamnya. Setelah 100 tahun lagi diangkat lagi, maka barulah akal itu ketika ditanya, menghadaplah kepadaku kamu, maka menghadap. Berpalinglah kepadaku, maka dia berpaling juga. Maka ditanya, setelah 100 tahun dia lapar,
tidak diberikan satu butir nasi pun, haus tidak diberikan setetes air pun dia, maka barulah dia menyerah si nafsu ini. Maka baru dia berkata ketika ditanya, siapakah saya? Siapa engkau wahai nafsu? Maka anta Rabbuna, engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan ana adalah merupakan hambamu yang doib, hambamu yang lemah, tidak punya daya kekuatan apa-apa. Dan nafsu ini pun juga akan diberikan kepada manusia. Maka di antara manusia ini ada akalnya, ada nafsunya. Maka apabila akalnya dapat mengalahkan nafsu, maka akal akan manusia itu akan menjadi mulia. Tetapi kalau akalnya manusia dikalahkan oleh nafsunya, maka manusia itu akan menjadi buruk, lebih buruk daripada binatang. Jahat menjadi lebih jahat daripada binatang. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafsu setelah diberikan lapar baru dia merasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah diwajibkan manusia untuk berpuasa 1 bulan penuh supaya nafsunya dikekang sehingga akal akan dapat mudah mengalahkan nafsunya, sehingga nafsunya menjadi nafsu yang mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akal dan yang bisa mengalahkan nafsunya, maka nafsunya akan menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melaksanakan tarawih pada malam yang ke-9, kata Nabi, wa fi lailatit tasi'ati, barang siapa melaksanakan tarawih di dalam malam tanggal ke-9, malam hari tanggal 9, maka faka'annama abadallah ta'ala, seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mendapatkan ibadah pahalanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi manfaat buat kita semua, khususnya buat saya. Sebelum ditutup lagi, kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.